Cukup lama nenek terdiam, memperhatikan benda yang dibawa cucunya. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Vanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Rasti, gadis berambut pirang dengan postur tinggi ramping berdiri di atas balkon kamar lantai 2-nya, sembari menyeruput teh melati dan menatap taman bunga mawarnya. Beraneka warna dari tempatnya berdiri. Dress moka selutut memamerkan jenjang kakinya, berkibar ditiup angin pagi yang berhembus pelan. Rasti Emanuela, gadis cantik keturunan Indonesia Belanda yang berdomisili di Indonesia, tanah kelahiran papanya, memiliki wajah perpaduan dua negara, membuat paras Rasti berada di atas rata-rata teman kampusnya. Ia bak bidadari jika disandingkan dengan wanita pribumi. Bola matanya berwarna abu-abu dan kulitnya putih bersih mewarisi mata dan kulit mamanya. Hidungnya bangir dengan mata yang bulat, mewarisi hidung dan mata papanya. Tinggi, bertubuh ramping dan berbibir tipis. Wajahnya hampir serupa artis Luna Maya versi muda, membuat banyak lelaki tergila-gila. Namun, ada yang membuat orang sekitar enggan berdekatan dengannya. Rasti terkenal angkuh dan manja. Semua juga tahu itu. Ia suka merendahkan orang di sekitar. Begitupun dengan asisten rumah tangganya. Seperti kejadian pagi ini, saat Rasti menikmati teh hangatnya di bawah sinar matahari yang belum terik, gadis itu memanggil asisten rumah tangganya berulang kali. "Bibi, Bik Minah," panggilnya lantang. Suaranya yang kencang terdengar sampai dapur rumahnya yang berada di lantai dasar. Wanita parubaya berusia hampir 50 tahunan itu berjalan tergopoh-gopoh, meniti satu persatu anak tangga. Tubuhnya yang tambun membuat gerakannya menjadi lamban dan memakan waktu lama untuk mencapai kamar sang nona muda. "Ya, ya nona," jawab si bibi dengan nafas yang tersengal. Rasti menatapnya marah sembari mencebik. Ia kesal karena orang yang dipanggilnya terkesan lambat dan membuat moodnya buyar. "Cepat, siapkan baju untukku, dasar lambat!" makinya
sembari melempar handuk ke wajah asistennya itu. "Cuci handukku, aku tak suka, handuknya bau." Batin wanita parubaya itu rasa terguncang. Menghadapi gadis sombong dan kurang tata krama ini membuatnya harus punya kesabaran ekstra dan tingkat dewa. Jika bukan karena ia harus menghidupi putri satu-satunya yang ditinggal menikah lagi oleh bapaknya, Bik Mina juga enggan bekerja di keluarga yang punya anak manja dan tak sopan seperti Rasti. Kalau saja umurnya bisa mundur 10 tahun ke belakang, sudah sejak lama ia resign dan mencari pekerjaan lain. Namun apalah daya, di usianya yang menginjak 50 tahun ini, susah mencari kerja sekedar untuk bertahan hidup. Dan biaya kuliah anaknya, harus ia akui, gaji di keluarga kaya ini cukup tinggi untuk wanita seusianya saat ini. Mereka pun terlampau baik padanya, kecuali ya Rasti. Hanya dia biang keladi bagi Bik Mina dan asisten rumah tangga lainnya. Sikapnya pongah serta semena-mena. Fanya di rumah sederhana yang sebagiannya masih mendominasi kayu, tinggallah Fanya bersama dua wanita tua yang hidup bahagia dan selalu memberinya cinta. Neneknya berusia 75 tahun dan ibunya yang memasuki usia 50 tahun. Nama gadis itu Fanya Ratnasari. Wajahnya manis dengan kulit sawo matang serta berlesung pipit. Fanya yang sedari kecil sudah kehilangan sosok ayah karena ayahnya menikah lagi dan meninggalkan ibunya begitu saja. Fanya menjadi anti lelaki dan sulit beradaptasi dengan lelaki. Ia yang terbiasa hidup susah dari kecil, terbiasa bekerja keras dan membantu ibunya setiap hari, memandikan neneknya dengan kasih sayang, dan memasak selama ibunya bekerja sebelum ia berangkat ke kampus tentunya. Saat ia pergi ke kampus, neneknya yang sudah renta akan bersama dengan bibinya yang dia panggil Mak Dorcas. Seperti pagi ini, setelah siap memandikan dan menyuapi neneknya sarapan, Fanya bergegas bersiap-siap. Ia dengan sigap menuruni anak tangga kayu dan menyomot selembar roti tanpa selai untuk mengganjal perutnya. Sekalian membawa beberapa lembar dan ia masukkan ke kotak bekalnya. Lumayan untuk dia menghemat uang dan menabungnya. Fanya berlarian kecil setelah mencium punggung tangan neneknya. Ia hampir saja terlambat jika tidak karena Titan, sahabat kecilnya, lewat dan menawarkan diri untuk mengantarnya. "Terima kasih Titan," ucapnya saat ia menjejakkan kaki di aspal. Lelaki berkulit tan itu mengangguk dan berlalu pergi begitu saja. Fanya sudah biasa menghadapi sikap Titan yang dingin dan datar. Ia memang lelaki pendiam dan tak banyak bicara. Langkah gadis kampung yang pendiam itu terhenti saat ia melihat kerumunan mahasiswa lain. Ia mendekat, tapi tatapan sinis yang ia dapat. "Apa? Ini bukan urusan murid sepertinya," ucap seorang gadis berbaju biru saat melihat Fanya ada di sisinya. "Aku hanya ingin melihat pengumuman," tunjuk Fanya seraya menyibak beberapa orang yang menutupi pandangannya. "Ratu kampus?" "Iya, Ratu kampus. Kamu mau ikut?" Fanya terhenyak saat mendengar suara merdu tepat di sampingnya. Wangi lavender menguar dari tubuh seseorang yang punya tubuh tinggi semampai. Seketika itu pula, Fanya mengalihkan pandangannya ke samping.
dan melihat Rasti, teman kampusnya, sedang menatapnya sinis. "Ah, aku tak mungkin menang," lirih Vanya dengan raut kecewa. Jika bersaing dengan wanita populer seperti Rasti, hanya sia-sia yang ia dapatkan. "Bagus, kau sadar diri. Cewek seperti kamu mana bisa ngalahin aku. Kita gak sebanding, Beb." Vanya menekan dadanya yang terasa perih dan sesak. Ucapan Rasti terlalu menohok baginya. Tanpa gadis itu harus mengatakan, ia pun tahu siapa dirinya. Namun, Rasti mengucap kata itu di depan semua orang, yang menimbulkan suara sumbang dan tawa teman-temannya. Rasti berbalik dan berlari dengan meremas bajunya. Ia terluka dengan ucapan Rasti barusan. Dan buk! Gadis itu tersungkur saat tubuhnya tak sengaja membentur pintu, hingga menyebabkan luka memar di kepalanya. Tubuh Vanya limbung dan pandangannya mengabur. "Apa yang kau lakukan dengan gadis kampung ini, ha?" Suara lengkingan gadis terdengar nyaring di telinga Vanya. Dengan susah payah, gadis itu bangun dan membuka mata, seraya menyentuh dahinya yang nyunyutan. Samar, ia melihat seorang gadis yang sedang memukul-mukul tangannya pada dada bidang seseorang yang membelakangi tubuh Vanya. Gadis yang hanya terlihat rambutnya yang berwarna pirang itu terlihat marah. "Aku hanya menolongnya, Rasti, sungguh, aduh," bela lelaki itu sembari menahan pukulan si gadis. "Terserah." Gadis itu melangkah cepat, seraya melirik dengan tatapan sinis ke arah Vanya. Gadis malang itu hanya terdiam. Apa salahnya? Vanya menatap lelaki berpostur tinggi dengan wajah tampan berkulit putih yang sedang murung menatap kepergian kekasihnya. Ya, Vanya amat mengenal lelaki yang sangat sulit ia jama. Rasa terpendam yang selama ini tersimpan indah di hatinya seketika mereka. Senyum manis ia persembahkan, tapi senyum itu hanya ditanggapi dengan datar. "Kau sudah sadar?" tanyanya tanpa ekspresi. Iya, aku kenapa?" Kau tadi terbentur pintu. Dasar cewek bodoh. Apa kau jalan tak pakai mata, ha? Lihat, gara-gara aku menolongmu, Rasti marah padaku." Vanya hanya menundukkan wajahnya. Kejadian tadi pagi memang sangat menyentak hatinya. Tapi mendapat ucapan kasar dari lelaki yang ia sukai lebih memukul perasaannya. Tanpa sadar, cairan berwarna bening itu merembes dari sudut matanya. Lelaki itu melirik sekilas, dan gadis itu menunduk, serta meremas baju kemeja lusuh yang ia pakai, merasa bodoh dengan dirinya sendiri. Jelas terdengar di telinga Vanya. Lelaki itu mendekat. Bunyi ketukan kakinya terasa amat menyayat hatinya. Jujur, sudah setahun belakangan ini, ia amat mengagumi Demian. Laki-laki berparas tampan dan terlihat ramah pada semua orang. Namun, begitu mendengar caci makinya pagi ini, ia menjadi syok dan krisis kepercayaan pada lelaki semakin menjadi. Maaf, aku tak bermaksud berkata kasar. Aku hanya terbawa emosi," ucapnya lembut, seraya menepuk pelan bahu Vanya. Gadis itu bergeming, tapi sejurus kemudian
Ia mengangkat wajahnya hingga mata mereka saling terpaut. Dan Demian bisa melihat jelas wajah gadis yang baru saja dimakinya. Wajah sendu gadis berkulit kuning langsat. Walau tak secantik pacarnya yang bak langit dan bumi, tapi gadis itu punya senyum yang manis dan mata yang teduh. Entah kenapa, ada daya yang membuat Demian tertarik untuk mengenal gadis itu lebih jauh. Tak apa Kak Demian, aku paham. Lirih Fanya berusaha menyunggingkan senyum yang terasa amat berat. Apalagi saat ini Demian terlampau dekat dengannya, hingga membuat debaran jantungnya semakin tak beraturan. Tiba-tiba saja jemari Demian menyentuh pipinya dan wajahnya kian mendekat. Fanya salah tingkah. Rasanya seperti berada di awang, bisa berdekatan dan mencium wangi parfum maskulinnya, membuat tubuhnya bergetar hebat. Kau menggigil? Apa kau sakit? Netra Demian menatap bola mata Fanya secara bergantian. Enggak Kak, aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Bohongnya. Apa mau kuantarkan pulang? Tawarnya, tapi Fanya segera menggeleng kencang. Kau masih di sini, ha? Tiba-tiba suara nyaring terdengar, memekakkan telinga, berbarengan dengan pintu yang terbuka kencang. Rasti, ayo ikut denganku. Tapi Ras, gak pakai tapi-tapian. Dia tidak selevel dengan kita. Sembari melontarkan ucapan sinis, Rasti menatap Fanya dengan tatapan hendak memangsa. Kau gadis kampung, jangan pernah berharap bisa mendapatkan pacar tampanku ini. Jangan mimpi. Dung. Bagai dihujam beribu belati, ucapan sinis Rasti membuat hati Fanya begitu nyeri. Gadis itu berusaha berdiri di atas kakinya sendiri, serta berjalan tertatih. Keningnya benjol, menyebabkan rasa nyeri. Waktu terasa melambat. Fanya melangkah gontai keluar dari kampus. Kejadian tadi pagi hanya membuat Fanya uring-uringan. Hei, suara laki-laki menyentaknya. Fanya terhenyak dari lamunan dan menoleh ke arah suara. Demian? Ujarnya. Ayo. Serasa mimpi, Demian menarik pelan tangannya. Fanya menikmati setiap langkahnya bersama pria tampan yang sudah sejak lama ditaksirnya. Sesampai di tempat parkir, Demian membuka pintu mobilnya. Fanya masih berdiri di samping pintu mobil sebelum akhirnya lelaki itu membukakannya dan menyuruh ia masuk. Mobil menderu dan perlahan meninggalkan kampus. Fanya masih menunduk, tak berani menatap lelaki yang sedari tadi mencuri pandang padanya. Ia berusaha sekuat tenaga menormalkan debaran jantungnya yang seolah ingin terlontar keluar dari tubuhnya. Kepalamu masih pusing, tegurnya. Fanya hanya menggeleng pelan. Kamu memang pendiam atau malu berbincang denganku? Kamu tak perlu malu. Aku gak jahat kok. Teman? Demian mengulurkan tangannya. Fanya menerima uluran itu ragu. Oh ya, di mana rumahmu? Lumayan jauh, Kak. Sudah, tunjukkan saja jalannya. Aku akan mengantarmu pulang. Kruk. Fanya memalingkan wajahnya yang bersemu merah saat
Perutnya tak bisa menahan lapar, serta berbunyi. "Kau lapar? Mau makan apa?" tawar Demian. Gadis itu menggeleng pelan. Saya tadi sudah makan, Kak. Dengan sepotong roti tanpa selai." Dek, Fanya bergeming. Dari mana Demian tahu dirinya hanya makan sepotong roti? Mobil menepi di sebuah restoran mewah yang lumayan ramai. Demian menyuruh Fanya turun bersamanya. Gadis yang memakai pakaian lusuh itu kian kiko saat semua mata tertuju padanya. Wajahnya merah padam, merasa tak pantas berada di restoran mewah tempat berkumpulnya orang kaya. Namun, Demian bukan hanya tampan, tapi juga sangat pengertian. Menarik pelan bahu Fanya hingga mendekat padanya. "Kamu tak perlu sungkan atau malu. Kita hanya mau makan, setelah itu kita pulang," bisiknya. Mereka duduk di sudut dan saling berhadapan. Demian memesan jus dan steak, sedangkan Fanya mengalihkan pandangannya ke arah jalan. Ia tertegun saat di luar restoran 3 orang gadis cantik turun dari mobil dan melenggang ke dalam lahan parkir restoran mewah, sembari menenteng kantong belanjaan di tangan mereka. Salah satu gadis yang tak lain adalah Rasti menghentikan langkahnya saat melihat sebuah mobil warna hitam yang amat dikenalnya. "Hei sis, aku rasa ini mobil Demian, pacarku. Dia ada di sini juga," selidik Rasti. "What? Iya, bener banget sis. Ini mobil pacarmu, Demian. Sama siapa dia kesini? Perasaanku gak enak ini. Ayo kita masuk resto." Rasti menarik tangan 2 sahabatnya itu menuju resto dengan tergesa. Pandangannya mengedar ke segala penjuru, mencari keberadaan Demian. "Sis, itu Demian di sana, sama seorang wanita," tunjuk salah satu temannya. Darah Rasti menggelegak, emosinya meninggi begitu melihat pacarnya sedang asik makan bersama gadis yang sama seperti tadi pagi. "Pure." Rasti meraih jus mangga milik Demian dan melemparnya ke wajah gadis berpakaian lusuh itu. Mereka yang tadinya asik makan dan berbincang mendadak terdiam. Demian langsung berdiri dan menatap marah ke arah Rasti. Gadis itu terlihat basah dan bajunya yang lusuh kotor dengan ampas jus mangga yang tepat mengenai wajah dan pakaiannya. "Apa-apaan kau Rasti? Tak seharusnya kau bersikap seperti anak kecil seperti ini," hardik Demian. "Kau untuk apa makan dengan gadis miskin seperti ini? Kau tak malu, ha?" ujar Rasti sengit. Fanya terdiam, menyimpan perasaan sedih, marah, sakit hati atas semua perlakuan Rasti. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Fanya berlarian keluar dari dalam resto dengan pakaian kotor. "Fanya!" Gadis itu tetap berlari, walaupun ia mendengar suara Demian memanggil namanya. Ia pun menepis air mata yang tumpah, berusaha sekuat tenaga untuk tegar. Semenjak kejadian tragis kemarin, Fanya memutuskan untuk istirahat sejenak di rumah. "Van, kamu gak kuliah?" tanya ibu saat melihat Fanya yang masih berbaring di kasur kapuk kesayangannya. "Enggak bu, Fanya lagi males," ungkapnya. "Kalau gitu, tolongin ibu dong. Barang-barang yang sudah gak kepake kamu bakarin deh." "Iya bu, nanti Fanya kerjain ya," sahutnya santun. Ibu tersenyum sebelum ia melenggang pergi meninggalkan Fanya di rumah bersama dengan neneknya.
Fanya anak yang baik. Ia tahu pasti anaknya mampu ia andalkan dan akan segera mengerjakan perintahnya. Setelah selesai menyuapi neneknya, Fanya beralih ke gudang, memilah satu demi satu barang yang tak layak untuk segera ia bakar. Setelah 1 jam berbenah, pandangan matanya tertuju pada sebuah peti berwarna emas yang tergembok rapat. Karena tidak terlalu berat, ia membawa peti itu masuk ke dalam rumahnya dan memperlihatkan temuannya itu pada neneknya. "Nenek, ini apa?" Cukup lama nenek terdiam, memperhatikan benda yang dibawa cucunya. Tak lama, ia pun menjawab, "Benda itu..." Halo para pendengar, jika masih penasaran dengan cerita ini, saksikan kelanjutan dari kisah terjebak dalam tubuh Fanya. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.